Halo anak-anak, selamat pagi. Kita senang sekali untuk bisa memulai belajar dengan devosi ya pada hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Pelatihan akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena sudah menolong kami sampai hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, renungan pagi ini kita ambil dan kita renungkan dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Kemudian nanti dilanjutkan ayat 4 sampai 11. Jadi ayat 2 dan 3 tidak usah dulu ya. Jadi kita baca ayat 1, lalu kemudian melompat ke ayat 4, lalu kemudian sampai ayat 11. Paten bacakan ya buat anak-anak. Anak-anak boleh mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada setiap orang-orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Tiap orang secara yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi anak-anak, kalau kita bertanya, apa itu karunia roh? Begitu ya. Nah, di sini yang kita renungkan pada pagi hari ini, adalah, sebenarnya Paulus itu mau memberitahu kepada jemaat di Korintus, gitu ya. Dia memberitahu kepada jemaat di Korintus tentang karunia roh itu apa, supaya mereka jangan sampai salah, begitu ya. Nah, sebenarnya karunia roh itu memang diberikan oleh Tuhan, begitu ya, oleh Roh Kudus itu kepada setiap kita, begitu ya. Dan waktu Tuhan memberikan itu tidak boleh ada yang menolak, begitu ya, tidak boleh ada yang menolak. Nah, kenapa begitu ya mesti kita diberikan karunia roh? Nah, untuk apa? Nah, karunia roh itu diberikan untuk melayani Tuhan, gitu ya, untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain, atau untuk melayani orang lain. Jadi contoh-contoh karunia roh itu tadi ada di dalam ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Jadi anak-anak bisa lihat kembali nanti, begitu ya. Jadi untuk setiap kita, kalau ada karunia roh itu, itu diberikan supaya kita menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan yang memberikan karunia itu ya, dan melayani juga sesama yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita, supaya kita boleh menjadi berkat, membawakan sukacita, membawa juga damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau anak-anak lalu mungkin tanya, kira-kira saya punya karunia roh apa ya? Begitu ya. Nah, anak-anak mesti mencari tahu itu, begitu ya. Mungkin ada anak-anak yang punya karunia roh itu karunia bernyanyi, atau karunia memiliki suara yang bagus. Nah, anak-anak boleh menggunakan, begitu ya, suara itu untuk terus berlatih, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi, begitu ya. Bisa juga melalui menyanyi, kita bisa menceritakan, begitu ya, perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga itu bisa menjadi berkat bagi teman-teman, bagi orang lain yang mendengarkan suara kita. Atau kalau anak-anak punya karunia untuk menari, maka menarilah bagi Tuhan. Dan itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Atau memang punya karunia roh untuk mengajar, begitu ya. Mungkin anak-anak ada yang senang mengajar, begitu ya. Tapi kalau ada yang senang dengan mengajar, tidak apa-apa. Itu juga satu karunia yang baik.
Nah, kita pakai mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, begitu ya, mengajarkan sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang baru, atau menceritakan sesuatu, menceritakan kabar sukacita kepada orang lain, atau menceritakan Tuhan itu sendiri kepada orang lain. Nah, dengan mengajar, kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi setiap anak-anak mesti mengecek, memeriksa, kira-kira karunia saya apa ya, karunia roh yang ada di saya itu apa. Tetapi sambil terus mencari itu Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan juga memberikan jawaban untuk setiap anak-anak. Dan kita akan cari tahu itu seumur hidup kita. Dan kita tahu anak-anak mesti ingat ini ya, tapi karunia roh itu tidak ada yang lebih baik daripada karunia yang lain ya. Contohnya ada tadi yang punya karunia mengajar, lalu kemudian yang lainnya punya karunia menyanyi. Tidak berarti yang menyanyi lebih baik daripada mengajar, atau mengajar lebih baik daripada yang menyanyi. Tidak ada. Jadi tidak ada perbedaan. Semua karunia itu memiliki atau mempunyai kelebihannya sendiri. Begitu, dan tujuannya untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tidak untuk dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak, dan setiap karunia roh yang Tuhan taruh di hati anak-anak, di dalam diri anak-anak, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengar firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus untuk terus memberi kami kekuatan, memakai setiap karunia yang ada di dalam diri kami untuk menyenangkan dan melayani Tuhan, dan juga melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.